Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Ananda Sakti dengan NIM 10104. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi analisis kebersamaan daerah sungai atau DAS. Daerah aliran sungai atau DAS adalah suatu wilayah daratan yang secara topografik dibatasi oleh pohon-pohon gunung yang menampung dan menyimpan air hujan untuk kemudian mengalirkannya ke laut melalui sungai utama. Permasalahan yang sering terjadi di dalam DAS adalah tekanan penduduk terhadap lahan, peningkatan erosi dan tanah longsor, penambahan hutan untuk lahan pertanian, dan peningkatan aliran permukaan. Menurut Aliana dan kawan-kawan, tahun 2018, lahan kritis yaitu di mana keadaan lahan yang terbuka sebagai akibat adanya erosi yang berat dan menyebabkan produktivitas pada lahan tersebut menjadi rendah. Lahan kritis juga digambarkan sebagai suatu keadaan lahan yang terbuka atau tertutup semak belukar, sebagai akibat dari suatu tanah yang tipis dengan batuan bermunculan di permukaan tanah, akibat erosi berat dan produktivitasnya rendah. Dalam konteks daerah aliran sungai, kekritisan lahan dapat mempengaruhi kualitas air, ekosistem, dan keberlanjutan sumber daya alam. Selanjutnya untuk faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu penggunaan lahan berkaitan dengan konversi lahan, di mana konversi lahan ini yaitu perubahan dari hutan atau lahan pertanian menjadi lahan pemukiman yang dapat menyebabkan hilangnya vegetasi penutup lahan. Yang kedua, praktik pertanian yang tidak berkelanjutan. Ini disebabkan karena penggunaan pupuk dan pestisida secara berlebihan, dan juga teknik pengolahan tanah yang tidak ramah lingkungan. Yang ketiga, erosi tanah berkaitan dengan pertama kemiringan tanah, yaitu lahan yang curam lebih rentan terhadap erosi, terutama jika tidak ada vegetasi yang menutupi. Yang kedua, penggunaan hutan, di mana kehilangan tanaman penutup tanah yang berfungsi untuk menjaga stabilitas tanah. Yang ketiga, kualitas tanah berkaitan dengan yang pertama kesuburan tanah. Tanah yang terlalu subur cenderung lebih mudah terdegradasi. Yang kedua, kandungan atau kondisi. Kekurangan unsur hara dapat mengurangi kemampuan tanah untuk mendukung pertanian. Yang ketiga, ketersediaan air terkait dengan perubahan pola curah hujan. Yang pertama, perubahan pola curah hujan, di mana variabilitas iklim dapat mempengaruhi aliran air dan ketersediaan air tanah. Yang kedua, pengelolaan sumber daya air. Praktik pengelolaan air yang buruk dapat menyebabkan kekeringan ataupun terjadinya banjir. Yang ketiga, pencemaran berkaitan dengan yang pertama limbah industri dan domestik, di mana pembuangan limbah yang tidak terkelola dapat mencemari tanah dan sumber air. Yang kedua, pertanian intensif, yaitu penggunaan bahan kimia secara berlebih. Ini dapat mengakibatkan pencemaran tanah dan air juga. Yang ketiga, dinamika sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, di mana peningkatan populasi dapat mendorong konversi lahan yang lebih besar untuk pemukiman dan pertanian. Yang kedua, keterbatasan akses terhadap sumber daya, di mana komunitas yang tidak memiliki akses ke sumber daya yang berkelanjutan lebih mungkin untuk mengeksploitasi lahan secara berlebihan. Yang terakhir yaitu perubahan iklim, di mana peningkatan suhu dan perubahan curah hujan ini dapat mengubah pola aliran air dan meningkatkan risiko erosi. Bentuk dampak kekritisan lahan DAS yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penurunan keanekaragaman hayati, yaitu kehilangan habitat alam akibat konversi lahan yang menyebabkan penurunan jumlah spesies. Yang kedua, kerusakan habitat yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Yang ketiga, risiko banjir yang meningkat. Penurunan hutan dan alih fungsi lahan mengakibatkan peningkatan aliran air permukaan. Ini dapat mengarah pada terjadinya banjir di wilayah bagian hilir. Selanjutnya, kerusakan pada infrastruktur. Banjir dapat menghancurkan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bangunan, serta dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Selanjutnya yaitu hilangnya lapisan tanah subur. Tingginya erosi dapat mengikis lapisan tanah yang kaya akan nutrisi, sehingga akan mengurangi kesuburan lahan. Yang terakhir yaitu kerugian ekonomi. Erosi yang mempengaruhi pertanian menyebabkan penurunan produktivitas yang berujung pada kerugian finansial bagi para petani.
Yang terakhir itu ada beberapa strategi pengelolaan yang dapat diterapkan untuk menganalisis dan mengatasi kekritisan lahan das, yaitu sebagai berikut. Pertama, dengan melakukan pemetaan dan inventarisasi dengan menggunakan sistem evaluasi geografis, yaitu untuk memetakan penggunaan lahan, kondisi lahan, dan potensi erosi, serta melakukan survei lapangan untuk mengumpulkan data langsung mengenai kondisi lahan dan dampak aktivitas manusia. Yang kedua, menganalisis kualitas tanah dan air dengan melakukan uji laboratorium untuk analisis kimia dan fisik untuk tata guna, menilai kesuburan dan potensi pencemaran. Yang ketiga, restorasi dan rehabilitasi lahan, yaitu dengan melakukan vegetasasi dan penanaman vegetasi penutup tanah untuk mencegah erosi dan meningkatkan kesuburan tanah. Yang keempat, yaitu praktik pertanian berkelanjutan dengan menerapkan pertanian konservasi dengan teknis seperti rotasi tanaman, penggunaan pupuk organik, dan konservasi air untuk menjaga kualitas tanah. Yang kelima, pengelolaan sumber daya air, yaitu dengan menerapkan teknik seperti penampungan air hujan dan pembuatan sumur resapan untuk meningkatkan ketersediaan air tanah, serta memperbaiki kondisi badan air seperti sungai dan danau untuk meningkatkan kapasitas penampungan dan mengurangi risiko banjir. Yang keenam, dengan edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya edukasi dan pemberdayaan masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan lahan yang berkelanjutan melalui program penyuluhan dan melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek penanaman lahan. Yang terakhir yaitu melakukan monitoring dan evaluasi, yaitu dengan membangun sistem pemantauan berkelanjutan untuk memantau kondisi lahan secara rutin dan dampak dari praktik pengelolaan yang dilakukan, serta mengevaluasi efektivitas program pengelolaan dan melakukan penyesuaian yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi. Baik, itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.